Sebuah kekaisaran yang membentang dari Asia Timur hingga Eropa, dengan wilayah yang begitu luas dan kekuatan yang tak tertandingi. Kekaisaran itu adalah Mongolia, di bawah kepemimpinan Jenghis Khan. Namun, bagaimana nasib negara yang dahulu menguasai sepertiga dunia ini kini? Inilah kisah tentang Mongolia, dari masa kejayaan hingga perjuangan mereka di era modern. Sejarah awal Mongolia dan bangkitnya Jenghis Khan. Mongolia, negeri para pengembara, telah lama menjadi rumah bagi masyarakat nomaden yang menggantungkan hidup pada peternakan dan kuda. Pada akhir abad ke-12, seorang pemimpin karismatik bernama Temujin berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang terpecah belah. Dengan keberanian dan kecerdasannya, ia mendirikan kekaisaran Mongol yang luas pada tahun 1206, menjadikannya sebagai Jenghis Khan, penguasa tunggal bangsa Mongol. Di bawah kepemimpinannya, kekaisaran Mongol menaklukkan wilayah yang sangat luas, termasuk Tiongkok, Asia Tengah, Persia, dan sebagian besar Eropa Timur. Setelah kematian Jenghis Khan pada tahun 1227, penerusnya, termasuk Ogedei Khan dan Kublai Khan, melanjutkan ekspansi ini. Pada puncaknya, kekaisaran ini mencakup sebagian besar Asia dan Eropa Timur, menjadikannya salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Namun, pada abad ke-14, kekaisaran Mongol mulai mengalami perpecahan akibat persaingan di antara penerus Jenghis Khan. Kekaisaran ini terbagi menjadi beberapa khanat, termasuk Khanat Ilkhan di Persia, Khanat Chagatai di Asia Tengah, dan Kehanan Yuan di Tiongkok yang didirikan oleh Kublai Khan. Mongolia di bawah dinasti Qing dan awal modernisasi. Pada abad ke-17, dinasti Qing berhasil menguasai wilayah Mongolia dalam, namun Mongolia luar tetap mempertahankan pemerintahan sendiri. Menjelang abad ke-19, pengaruh Qing mulai menurun, mendorong bangsa Mongolia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Setelah runtuhnya dinasti Qing pada 1911, Mongolia mendeklarasikan kemerdekaan. Namun, kemerdekaan penuh baru diakui setelah Revolusi Rusia. Di bawah pengaruh kuat Uni Soviet, Mongolia memasuki era baru sebagai negara sosialis. Tahun 1921, Mongolia jadi negara komunis yang diatur oleh Uni Soviet. Mereka bangun jalan, jembatan, dan paksa petani kerjasama. Tapi banyak orang, terutama pemimpin agama dan politik, dihukum karena melawan pemerintah. Awal 1990-an menjadi tonggak sejarah bagi Mongolia. Dengan berakhirnya era Uni Soviet, negara ini memutuskan untuk meninggalkan sistem politik satu partai dan beralih ke demokrasi. Perubahan besar ini ditandai dengan penerapan sistem multipartai dan upaya membangun ekonomi pasar. Sayangnya, transisi ini tidak berjalan mulus. Mongolia harus berjibaku dengan berbagai masalah ekonomi, seperti inflasi yang tinggi dan tingginya angka pengangguran. Mongolia saat ini telah berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang tumbuh pesat di kawasan Asia. Kekayaan alam berupa tambang tembaga, emas, dan batu bara menjadi daya tarik utama bagi investor asing. Namun, ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan membuat ekonomi Mongolia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global. Kebudayaan di era modernisasi. Di tengah modernisasi yang pesat, Mongolia tetap menjaga tradisi kuno mereka. Festival Nada Am, olahraga tradisional, dan gaya hidup nomaden tetap menjadi bagian penting dari identitas nasional. Namun, dengan urbanisasi yang meningkat, gaya hidup nomaden mulai mengalami perubahan. Dari singgasana kekaisaran yang membentang luas, hingga padang rumput yang luas membentang, Mongolia telah menari dalam tarian zaman. Melalui suka duka sejarah, bangsa ini terus berjuang menemukan ritme kehidupan yang harmoni. Kini, dengan langkah pasti, Mongolia melangkah ke masa depan,
membawa warisan leluhur sebagai kompas penunjuk jalan. Dari padang rumput luas hingga gurun Gobi yang misterius, Mongolia menyimpan kisah kejayaan masa lalu dan janji masa depan yang cerah. Bak permata tersembunyi di tengah benua Asia. Terima kasih telah mengikuti video kami. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.